الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah, sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita senantiasa memuji dan memuja Allah, memohon pertolongan hanya kepada Allah, karena la haula wa la quwwata illa billah. Kita adalah makhluk yang lemah tanpa bantuan Allah. Hidup kita akan penuh dengan kesengsaraan. Dan dalam setiap sholat pun kita mengikrarkan kelemahan kita. Kita berkata, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kita ya Allah, kepadamu mengabdi, kepadamu beribadah, dan hanya kepadamu kita meminta pertolongan. Karena memang kita memerlukan pertolongan Allah Jalla Jalaluh. Sebagaimana kita memohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejahatan jiwa kita dan dari dampak-dampak buruk dosa yang kita lakukan. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada seorang pun, baik dari bangsa jin atau manusia, yang dapat menyesatkan. Sebaliknya, yang disesatkan dalam kehidupan ini, yang karena salah mendatangi kajian, salah berteman, salah baca buku, atau apa saja sebab-sebab kesesatan itu, maka dia tidak akan pindah dari kesesatan itu bila Allah tak berkehendak. Yakinlah dengan hal itu. Dan insya Allah kita semua yakin. Karena kita senantiasa mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Kita memohon kepada Allah agar diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Dan saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah Jalla Jalaluh. Dia esa, tiada sekutu bagi Allah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baginya segala bentuk kepemilikan, semuanya milik Allah. Baik yang ada di rumah kita atau yang kita pandang dengan mata kita, semuanya milik Allah. Walahul hamd, dan bagi Allah segala pujian, karena dia yang berhak untuk dipuji. Terkadang kita nih manusia minta dipuji, ingin disanjung. Ingin dia apa Ustaz? Bahasanya Ustaz? Disanjung. Ya, disanjung tuh ingin disebut-sebut kebaikannya, dipuji. Apa yang kita lakukan sebenarnya? Kau tuh apa yang kau lakukan? Kau bisa sholat itu karena Allah. Saya bisa ceramah, siapa yang bikin saya bisa ceramah? Allah Jalla Jalaluh. Kita bisa bersedekah, Allah yang bikin kita bersedekah. Hati kita tergerak. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan saya juga bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba utusan Allah, yang dia diutus untuk menyampaikan risalah Allah. Maka kita tidak boleh beribadah kecuali dengan caranya Nabi kita. Kita harus percaya dengan semua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus taat dengan perintahnya, kita harus jauhi larangannya. Kalau tak mampu melaksanakan, jangan diakal-akali. Diakal-akali itu apa Ustaz? Sama diakal-akali itu. Gimana ini yang wajib jadi nggak wajib? Gimana yang haram ini
ya jadi halal sedikit lah, nggak apa-apa. Jangan. Seorang yang beriman itu, Allah mensifati mereka di akhir surat Al-Baqarah apa? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu sifatnya orang beriman. Jadi model di militer. Di militer itu, nggak tahu di Singapura. Kita kalau di Indonesia itu, kalau jenderalnya panggil anak buah, sini. Apa jawab dia? Siap, komandan. Dia nggak tahu mau disuruh apa, nggak tahu. Yang penting siap dulu. Dan seorang mukmin apa saja perintah Allah, sami'na wa ata'na. Perkara kita tak bisa melaksanakan, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, Allah. Kita mohon ampun. Karena kalau kita sudah mengakal-ngakali syariat Allah, akhirnya ada banyak perintah Allah yang kita tinggalkan. Tapi kalau kita berusaha untuk melaksanakan sami'na wa ata'na, terkadang subhanallah di beberapa masjid di Indonesia nih, kan disunahkan imam itu kalau mau sholat untuk meluruskan shaf. Dia mengatakan sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuh min tamamis shalah. Masya Allah, saya senang ketika imamnya itu mengamalkan sunnah itu. Makmumnya secara serempak mengatakan sami'na wa ata'na, tapi shafnya tetap jauh-jauh. Jadi saya berpikir, tuh sami'na wa ata'na itu bukan ucapan, itu perbuatan sebenarnya. Jadi mereka itu shafnya tetap nggak ada yang rapat, tapi perkataannya sami'na wa ata'na. Allahu Akbar ya. Kita benar-benar sami'na wa ata'na. Kalau tak mampu, karena terkadang sebagian orang tak bisa melaksanakan perintah Allah karena ada kondisi. Dan kita lihat Imam Ahmad bin Hanbal ketika dia dipenjara oleh penguasa pada waktu itu. Tatkala azan dikumandangkan, beliau itu berdiri dari tempat istirahatnya di penjara, di jail ya. Dia berdiri menuju ke pintu penjara. Dia dengar azan di luar. Dia mengatakan, ya Allah, aku hanya bisa jawab engkau sampai sini ya Allah. Dia jawab tuh panggilan Allah. Tapi dia cuma bisa sampai situ, nggak bisa dia keluar dari penjara. Tapi dia tetap bagaimana dia ingin sami'na wa ata'na. Nggak ada ucapan, ya anak kan di penjara, nah nggak bisa tuh. Tapi tetap dia berusaha. Bagaimana dia menjawab panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita benar-benar menjadi orang-orang yang beriman, yang bisa sami'na wa ata'na. Allahumma salli wa sallim ala habibikal mustafa wa nabiyikal mujtaba Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Semoga salawat itu bersambung untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk istri dan anak-anaknya, dan untuk sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Tajuk kita hari ini masalah hati. Hati itu bahasa Melayunya apa? Oke, kalau kita mau makan hati sapi, dijual. Apa bahasa Melayunya hati sapi? Hati juga? Hah? Hati lembu. Kalau kita mengatakan hati manusia dan hati lembu, sama? Sama nggak? Di mana letak hati manusia? Di sini sebelah kiri ya, dada kita sebelah kiri hati. Apa yang ada di sini? Jantung. Kalau bahasa Inggrisnya jantung apa, Ustaz? Heart. Iya. Heart. Kalau hati lembu itu apa namanya? Liver atau apa? Liver. Jadi ada perbedaan. Yang dimaksud dengan hati di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya heart, bukan liver. Orang kalau bilang sakit hati mesti dia taruh di dadanya, nggak taruh di livernya dia. Livernya di mana?
Hah? Ana nggak tahu lah, sebelah sini. Tapi yang jelas ketika orang bilang sakit hati, yang dia maksud adalah jantung. Itulah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadul kulluh, ala wahyal qalbu." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di tubuh manusia ini ada mudghah, itu segumpal darah. Bukan, daging. Kalau darah itu alaqah, itu baru darah. Dan liver kita dari darah. Beda dengan jantung kita. Rasul mengatakan di tubuh kita itu ada sepotong daging. Kalau daging itu sehat, kalau daging itu baik, maka seluruhnya akan baik. Daging itu, subhanallah. Tapi kalau dia rusak, sakit tuh jantungnya, maka seluruh tubuhnya sakit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang dimaksud dengan sepotong daging itu adalah al-qalbu, yang bahasa Indonesianya jantung. Qalbu itu jantung ya. Benar nggak jemaah? Hati, ketika seorang berbicara tentang hati, sebenarnya dia berbicara tentang jantung. Dan kita lihat, ada yang dokter di sini? Ada yang dokter? Para medis lah. Ana nggak tahu lah, jantung ini katanya tugasnya, Ustaz, dia sistem peredaran darah ya. Dia memompa, kemudian dia sebarkan, dia masukkan lagi. Kalau itu rusak, subhanallah jemaah. Tuh orang-orang Indonesia pada ke Singapura tuh untuk memperbaiki jantungnya. Tapi hatinya nggak diperbaikin. Karena masuk Singapura, Masya Allah ya. Kita ini benar-benar, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang berada di sini. Jantung itu kalau udah sakit, ada yang namanya penyumbatan umpamanya ya. Ada penyumbatan, kemudian pompanya terlalu keras sampai pecah. Jadi stroke, nggak bisa. Jadi itu benar-benar organ yang sangat vital. Kalau rusak, kata Rasul, rusak semua. Ini sebagai pertanda bahwasanya yang disampaikan Rasul adalah wahyu dari Allah Jalla Jalaluhu. Baik itu hati secara medis, secara kedokteran, yang kita maksud jantung, ataupun jantung secara rohani kita. Itu memiliki peran yang sangat besar sekali dalam kesehatan kita, kesehatan tubuh kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang hatinya sehat, Masya Allah, makan apa saja aman buat dia. Jantungnya sehat ya, kita katakan. Nggak seperti orang yang sudah sakit jantungnya, mau makan ini, oh jangan, kata dokter tak boleh. Ada yang pakai jantung pasangan. Apa istilahnya Ustaz? Apa? Jantung palsu. Masa ada jantung palsu? Ada yang pakai apa? Pakai baterai, pakai apa ya? Pemicu jantung ya, na'udzubillah ya, mereka itu ketika sudah sakit baru mereka berobat. Kita ini ketika belum sakit jantung, seharusnya kita menjaga diri kita. Karena kalau udah sakit susah diobatin. Baik itu hati kita, kalau sudah sakit susah diobatin. Orang yang jantungnya bersih dan jiwanya mulia, apa yang akan dia dapatkan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Ada hari jemaah di mana pada hari itu tak bermanfaat tuh harta, tak ada guna itu anak-anak kita, kecuali satu manusia yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat.
Kita bicara ini supaya kita tahu, ketika kita menjaga hati, menjaga jiwa kita, kita tahu akan dapat apa. Manusia termotivasi untuk beramal karena ada iming-imingnya. Apa tuh iming-iming, Ustaz? Hah? Reward. Ya, ada reward tuh. Kayak antum mah, kalau kerja nggak digaji. Ana Masya Allah Ustaz, ana ini orangnya senang bekerja Ustaz. Kerja di perusahaan, ana alhamdulillah kerja 5 tahun nggak dibayar. Kayaknya nggak bakal dia kerja. Berhenti tuh, 1 bulan berhenti. Ketika nggak dibayar. Kita suka sama reward itu. Memang manusiawi. Allah pun memberikan reward kepada kita. Kau kalau bersihkan hatimu, kau jaga hatimu, jantungmu, jiwamu, akan ada rewardnya. Maka di dalam hadis-hadis Rasul, di dalam Al-Quranul Karim, Allah itu senantiasa mengingatkan dengan adanya hari akhir. Dengan adanya kiamat. Dengan adanya hari pembalasan. Yaumuddin, Yaumul Hisab, Yaumul Jaza. Adanya hari-hari itu, orang semangat. Ketika orang mau berbuat dosa, dia ingat. Oh bakal dibalas tuh, ada neraka di sana tuh. Dia akan mundur. Seperti sabda firman Allah Subhanahu wa taala, "In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir." Kalau kalian beriman dengan Allah dan hari akhir. Beriman dengan Allah dan hari akhir. Di hadis Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhir, hari pembalasan. Itulah yang membuat kita tiap hari mau bekerja dari jam 5 sampai jam 6 sore karena di akhir bulan ada gaji. Maka kita harus menguatkan keimanan kita dengan hari akhir. Dan orang yang membersihkan hatinya, dia akan dapat 2 pahala. 2 reward. Reward di dunia dan di akhirat. Allah berfirman dalam surat Syams, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Qad aflaha. Sudah beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya, membersihkan hatinya, wa qad khaba man dassaha. Maka sengsara orang yang membiarkan hatinya itu kotor, hatinya itu rusak. Maka dia akan sengsara dalam kehidupan ini. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Thaha ayat 75-76, "Wa man ya'tihi mu'minan qad 'amilas shalihat." Barang siapa yang datang kepada Allah, datang pada hari akhir itu mu'minan, dalam keadaan beriman. Jadi yang pertama beriman. Qad 'amilas shalihat, beramal soleh. Jadi nggak cukup kita cuma ngomong, "Ana beriman Ustaz, ana hati ana penuh dengan keimanan." Nanti kok nggak sholat, ya males saja kata dia. Subhanallah. Kau kalau memang benar keimananmu, itu akan mendorongmu untuk beramal. Maka Allah mengatakan yang datang kepada Allah dalam kondisi beriman, qad amilas shalihat, dia telah beramal soleh, faulaika lahumud darajatul ula, maka mereka akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Jannatu adnin, surga jemaah. Jannatu adn. Subhanallah, kalau kita bicara surga, terkadang sebagian jamaah nih biasa aja. Oh masuk surga Ustaz ya? Iya. Coba kalau dia bilang, yang membersihkan hatinya akan dapat gaji tiap bulan 10.000. 10.000 Ustaz? Oh, kalau surga buat dia biasa. Karena kembali iman kita terkadang dipertanyakan. Seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansor ya, namanya Abu Umair kalau nggak salah, lupa namanya. Ketika perang Uhud atau perang Badar waktu itu, Rasul SAW mengatakan, "Halumu ila jannatin arduhas samawat wal ard." Rasul mengatakan kepada pasukannya, "Ayo kalian berlomba-lomba menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi." Tuh sahabat yang ada di sebelah Nabi, dia langsung tanya, "Ya Rasulullah, jannatun arduhas samawat wal ard, surga yang luasnya seluas langit dan bumi?" "Na'am," kata Rasul SAW. "Bakhin," kata dia. Rasul tanya, "Kenapa kau bilang bakhin?" Kata Rasulullah, "Ya Rasulullah,
Aku tidak mengatakan itu kecuali raja'an akuna min ahliha. Aku berharap untuk menjadi penghuni surga. Apa kata Rasul kepada sahabat ini? Anta min ahliha. Kau termasuk yang masuk surga. Subhanallah jamaah. Itu sahabat. Maka dia mengeluarkan fa'akhrajat tamarat. Dia keluarkan kurma dari tempat pedangnya. Dia keluarkan tuh. Dia mau makan. Kemudian dia mengatakan la in ishtu hatta akula hadhihi tamarat la hiya hayatun tawilah, kata dia. Kalau aku masih hidup sampai aku habiskan kurma-kurma ini, maka itu kehidupan yang panjang, kata dia. Dia lemparkan kurma itu dan dia masuk ke medan perang Badar waktu itu. Dan dia meninggal syahid, jemaah. Subhanallah. Surga, jemaah. Orang yang membersihkan hatinya. Allah mengatakan jannatu adnin. Surga Adn. Tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha. Bukan cuma itu. Kalau yang kita dapatkan umpamanya, kau bekerja di kerajaan akan mendapatkan nanti di akhir tahun, kalau kau sudah mau mati itu, udah tua, kita kasih umpamanya rumah yang luasnya 1 hektar. Berapa 1 hektar? 1 hektar, 10.000 meter persegi. Kita kasih kau rumah itu. Selama kau hidup kau pakai. Tapi kita tahu mungkin umur tinggal 2-3 tahun. Kita kan tak akan bahagia. Kok nggak dari dulu dikasih rumah gitu kan? Kok baru sekarang? Maka Allah mengatakan surga Allah itu bukan cuma 3-4 tahun. Tidak 100 tahun. Tidak 1000 tahun. Tapi khalidina fiha. Selamanya akan berada di sana. Ketika orang tahu akan selamanya, maka kebahagiaannya semakin banyak di dalam hatinya. Itu buat siapa? Wadzalika jazaa'u man tazakka. Dan itu, reward itu diberikan kepada orang yang menyucikan, membersihkan dirinya. Subhanallah jemaah. Kemudian kalau kita jaga makanan kita, kita makan yang sehat, kita olahraga, kita lari tiap hari. Kira-kira yang sehat, kalau ana yang melakukan itu, kira-kira yang sehat ana apa Ustaz Saifuddin? Masa ana yang olahraga, beliau yang sehat? Nggak mungkin lah. Orang itu akan mendapatkan apa yang dia amalkan. Maka kita harus tahu, ketika kita jaga makanan kita, kita olahraga, yang sehat itu bukan tetangga kita, bukan jiran kita, tapi kita sendiri. Maka Allah mengatakan, وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ. Barang siapa yang berusaha untuk membersihkan dirinya, menyucikan jiwanya, sebenarnya dia itu keuntungannya kembali kepada dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang orang yang masuk surga. Orang masuk surga kan nggak sekaligus. Kita nanti akan dibangkitkan dari kubur kita, digiring ke padang mahsyar. Di situ ada haud ya, mentari yang mendekat, kemudian amal kita akan ditimbang, nanti akan ada pembagian kitab-kitab rapot, lalu kita digiring menuju ke neraka jahanam. Yang di situ ada sirat untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, awwalu zumratin yadkhulunal jannah. Kelompok pertama yang masuk surga. Bagaimana mereka itu? Rasul mengatakan, la ikhtilafa bainahum wala tabaghud. Tidak ada kegaduhan di antara mereka. Tidak ada percekcokan di antara mereka. Nih, perselisihan itu bermuasal dari mana? Dari hati. Wala tabaghud, tidak ada saling benci di antara mereka. Enggak ada. Qulubuhum ala qalbi rajulin wahid. Hati mereka seperti hatinya orang satu. Saling mencintai, saling menyayangi. Itulah orang yang pertama kali, kelompok pertama kali masuk surga. Dan kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladzi nafsi biyadihi. Rasul mengatakan, demi yang jiwaku berada di tangannya.
La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak akan dikatakan beriman sampai engkau cinta dengan saudaramu seperti kau cinta dengan diri sendiri. Subhanallah jemaah. Kita ini sama saudara, kita ini saudara semuanya. Sebenarnya satu badan dalam jiwa yang banyak, tapi badannya satu. Maka kata Rasulullah SAW, seorang mukmin itu idza ishtaka minhu udhun, kalau tangannya kena duri, tangannya kena, betul kena duri saja, tahu kena duri atau kena paku, dia akan saling membantu. Badannya semua akan sakit. Bahkan secara medis dikatakan, Rasul ketika mengatakan seorang mukmin itu kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasad bisahri wal humma. Seperti satu badan nih, kalau ada yang sakit, seluruh tubuhnya itu akan berusaha untuk merasakan sakit dia. Dia malam tak bisa tidur. Dia merasa panas, umpamanya sini yang sakit. Secara medis dikatakan darah itu semua mengalir ke tempat ini untuk menyembuhkan dia. Berusaha untuk luka yang terjadi di sini cepat nutup. Itu secara medis, dan Rasul memisalkan dengan hal itu. Nggak mungkin orang umpamanya kakinya sakit, nggak bisa tidur. Ente kenapa kok nggak bisa pejamkan mata? Kaki ana sakit. Ya, yang sakit kan cuma kakinya. Kenapa matanya tak bisa tidur? Karena kita satu badan. Nggak bisa tuh orang tidur kakinya sakit. Maka seorang mukmin tatkala saudaranya sakit, dia tak bisa tidur. Dia memikirkan saudara. Dia tak nyaman sendiri sedangkan saudaranya susah. Maka yang pertama masuk surga kelompok mereka adalah yang hati mereka itu seperti hati satu orang, tidak ada percekcokan, tidak ada pertikaian, tidak saling membenci di antara mereka. Dan di hadis lain diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan yadkhulul jannah aqwamun afidatuhum mithlu afidatit thair. Kata Rasulullah SAW, akan masuk manusia-manusia ke dalam surga yang hati mereka seperti hatinya burung, jemaah. Subhanallah ya. Hatinya burung itu dikatakan hati yang lembut, burung itu. Antum kalau ngelihat ya, burung dara, burung merpati lagi sama teman-temannya, dia makan bareng-bareng, ada yang sikut-sikutan jemaah. Umpamanya nih, antum kasih jagung ya. Anda nggak tahu di sini. Kalau di Medina tuh biasanya ada orang ngasih makan burung dara. Itu burung dara, Anda belum pernah ngelihat yang tonjok-tonjokan gitu. Ente kok mau makan tempat Anda? Nggak ada. Dia makan semua. Subhanallah. Seperti hatinya burung jamaah. Dan orang yang hatinya bersih adalah orang yang paling baik. Jadi kalau mau dikatakan siapa sih orang yang paling baik itu? Bukan yang paling banyak sedekahnya, bukan. Ada orang-orang yang banyak sedekahnya tapi hatinya kotor. Maka sebagian orang bersedekah tak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla Jalaluh mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau membatalkan pahala sedekahmu itu dengan dengan mengungkit-ungkit. Aku pernah kasih kau dulu. Kenapa kau sekarang kok tak mau datang ke rumahku? Dia mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang baik bukan seperti itu. Nabi mengatakan, "Qila ya Rasulullah, ayyun nas afdal?" Nabi pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling afdal? Yang paling baik?" Beliau mengatakan, "Kullu mahmumil qalbi saduqil lisan." Orang yang paling baik adalah orang yang mahmumul qalb, saduq al-lisan. Para sahabat mengatakan, saduqul lisan na'rifuhu. Lisan yang jujur kita tahu maknanya. Wa ma mahmumul qalbi. Mahmumul qalbi itu apa artinya Nabi? Para sahabat tanya. Mereka orang Arab, tapi ada kata-kata Arab yang tak biasa dipakai dalam keseharian, sehingga mereka perlu bertanya kepada Nabi apa yang dimaksud dengan mahmumul qalbi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala at-taqi an-naqi
alladzi la itsma fihi wala baghi wala hasad. Subhanallah, yang disebut orang yang makhmul qalb, yang hatinya baik, dia adalah seorang mukmin yang bertakwa, seorang mukmin yang bersih hatinya, tidak ada dosa, tidak ada kezaliman, dan tidak ada hasad, tidak ada iri dengki jemaah. Subhanallah. Maka jadilah orang yang seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Mundhiri dalam Targhib Tarhib, dan hadis ini sahih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa kali dicuci hatinya? Siapa yang bisa jawab? Ana kasih hadiah. Tapi hadiahnya air aja, enggak apa-apa lah. Kan ini punya ana, Ustaz. Ana boleh bagi-bagi. Fadhal. Berapa kali? Angkat tangan yang mau jawab lah. Nah, antum udah jawab mah, yang lainnya. Fadhal yang di sini. 2 kali. Kapan dan kapan? Ketika Isra Mi'raj. Nah. Yang kedua? Kapan jamaah? Ketika beliau di kampungnya Halimah. Nah, nggak apa-apa, kita kasih hadiah. Fadhal, kasih air. Insyaallah. Iya, yang pertama ketika beliau masih dalam pengasuhan Halimah As-Sa'diyah di kampungnya sana. Datang tuh malaikat Jibril. Dibelah tuh dadanya. Dikeluarkan kotoran dari hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari jantungnya kita bicara ya. Ada kotoran hitam dikeluarkan, dibedah, lalu dicuci, dibejana dari emas dengan air Zam-Zam. Dan hati itu dimasuki hikmah-hikmah. Jadilah dari kecil berarti kita harus menjaga hati kita. Kita mah nggak bisa sekarang mau operasi, dok. Tolong dok, ini anak sering digoda sama setan, dok. Nggak bisa sekarang. Itu khusus untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dibelah nyata jamaah. Nyata dibelah dan ada jari di dada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik melihat hal itu. Dan ketika beliau hendak berjumpa dengan Sang Pencipta untuk naik Isra Mi'raj, hati beliau dicuci kembali. Umurnya berapa waktu itu? Sekitar berapa Ustaz? 50 tahunan lah ya. Sebelum beliau hijrah, ketika menerima wahyu wajib sholat, beliau dibelah lagi dadanya, sama dibersihkan, kemudian baru berangkat ke Sidratul Muntaha. Itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau akan menyampaikan amanah yang begitu agungnya, maka kita harus berpikir bagaimana cara membersihkan hati kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 2 penyakit hati yang membuat hati kita sakit nih. Kalau secara medis, orang yang jantungnya sakit itu biasanya pola hidupnya, pola makannya tidak baik. Dia makan semua, dia makan. Dia tak pilah-pilah dia makan. Yang kedua, tak olahraga. Maka dia akan sakit. Udah makan macam-macam, tak ada olahraga lagi. Adapun hati kita itu sakit karena 2 penyakit. Yang pertama penyakit syubuhat. Syubuhat ini apa bahasa Melayunya Ustaz? Keraguan-raguan, kerancuan, apa? Samar-samar. Yang kedua syahwat. Penyakitnya itu 2, kerancuan-rancuan. Manusia ini ada 2 macam. Ada manusia yang ahli ibadah, ada manusia yang condong kepada kemaksiatan. Kalau yang ahli ibadah dikasih kemaksiatan nggak condong dia. Na'udzubillah, na'udzubillah, nggak mau dia. Diajak berbuat dosa nggak mau. Tapi iblis datang dengan memberikan kerancuan kepada dia dalam agamanya. Dia ibadahnya udah baik. Bagaimana ibadahnya itu keluar dari Islam yang benar. Seperti contohlah kelompok-kelompok yang ngebom bunuh diri, ngebom sana, ngebom sini.
Itu karena syubhat. Karena hatinya sakit dengan penyakit syubhat. Dikatakan kau kalau ngebom langsung masuk surga. Masya Allah. Enak banget masuk surga kayak gitu. Orang kita aja bunuh diri sendiri itu masuk neraka. Apalagi bunuh orang lain. Orang yang bunuh dirinya sendiri dalam Islam itu akan masuk neraka. Dia punya tubuh sendiri, bukan punya orang. Bagaimana kalau dia membunuh orang lain yang tak halal darahnya untuk dibunuh? Itu pemikiran, artinya penyakit yang lewat pemikiran, syubhat. Aliran-aliran yang ada ya, seperti model di Indonesia itu pernah ada seorang ngaku jadi nabi. Namanya Ahmad Musaddiq. Tahu semua Ahmad Musaddiq? Ngaku jadi rasul. Yang saya nggak heran, ada orang-orang yang memang digoda sama setan ya. Yang saya heran banyak yang ikut. Kok bisa tuh ikut ngaku rasul ikut? Pakai dasi rasulnya itu, masya Allah, pakai jas. Dapat duit dari mana dia nggak tahu. Tapi yang jelas musuh-musuh Islam berbuat di sini. Itu penyakit syubhat berat jamaah. Karena orang kalau kena penyakit syubhat, dia mengira yang dia lakukan benar. Kalau orang kena penyakit syahwat, dia tahu dosa yang dia lakukan. Ente kenapa umpamanya main judi? Ya Allah, bas ana doakanlah mudah-mudahan dapat hidayah. Tapi kalau orang yang kena syubhat, ente kenapa ikut teroris itu? Ini yang benar kata dia. Susah mau kasih hidayah dia. Karena dia meyakini yang kemudian itu paling bahaya, fitnah syubhat. Dan kita berdoa semoga kaum muslimin diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena fitnahnya teroris, khawarij ini sangat berat sekali dan dia mencoreng nama Islam. Akhirnya Islam yang benar pun tidak bisa berdakwah gara-gara perbuatan orang-orang yang tidak benar. Sekali lagi berkaitan dengan penyakit syubhat ini, Nabi SAW mengatakan, Man qatala mu'ahadan lam yaruh raihatal jannah. Barang siapa membunuh orang kafir yang ada perjanjian dengan orang Islam, nggak bakal nyium bau surga. Tadi katanya dia bom bunuh diri langsung masuk surga. Nabi ngatakan nggak bakal cium bau surga, nggak akan cium dia. Apalagi mau masuk surga. Maka hati-hati dengan penyakit ini. Dan penyakit ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 10 Allah berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Orang-orang munafik di dalam hati mereka ada penyakit dan Allah tambah tuh penyakit. Maka semakin susah untuk dapat hidayah karena mereka menyimpang, Allah simpangkan mereka. Kalau dia mau cari kebenaran, niscaya Allah akan memberikan bimbingan kepada mereka kepada kebenaran itu. Ini berkaitan dengan penyakit syubhat dan kita harus hati-hati, baca buku harus hati-hati, datang kajian kita paling enggak harus punya basic Quran dan Sunnah. Kita tahu enggak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Maka kalau ada orang ngomong aku nih nabi, bohong, tahu kita. Tapi kalau enggak pernah sekolah, dari mana dia tahu? Dia melihat orangnya soleh. Seperti umpamanya Mirza Ghulam Ahmad yang dari India. Banyak pengikutnya. Kok bisa? Karena kita tak punya ilmu. Jadi untuk syubhat caranya dengan ilmu, dengan belajar yang benar. Adapun syahwat ini yang dimaksudnya syahwat dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Wahai istri-istri Nabi, kalian ini enggak sama dengan wanita-wanita lain. Enggak sama kalian. Ini taqaitunna, kalau kalian bertakwa. Fala takhda'na bil qaul. Jangan melembah lembutkan perkataan. Fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Maka orang yang di hatinya ada marad, ada penyakit, dia akan berambisi. Suka sama kita. Jadi perempuan nih kalau ngomong sama lelaki, jangan ahlan, apa kabar? Tuh laki masya Allah nih kayaknya mau nih.
Orang yang punya penyakit kalau ngomong nggak boleh perempuan. Kalau ngomong sama lelaki yang tegas. Lelaki yang bukan mahramnya ya. Kalau sama suaminya ya terserah. Karena ada juga suami-suami yang kalau telepon sama sekretarisnya, sama apa, ahlan apa kabar. Kalau sama istrinya, iya, ada apa? Subhanallah. Sama istrinya yang seharusnya dia itu lemah lembut, kebalik. Dia lemah lembut sama wanita lain. Maka perempuan-perempuan kalau ngobrol, dia tak usah, apa istilahnya Ustaz? Kayak merayu-rayu ya. Biasanya itu perempuan kalau suruh belanja, kalau shopping tuh pinter merayu tuh. Ayolah, kata dia, jangan mahal-mahal gitu kan. Itu nggak boleh tuh. Itu yang pedagangnya, yang jaga kedai itu langsung lihat. Iya, nggak apa-apa sudah, itu kan. Allah mengatakan fala takhdha. Istri Nabi nggak boleh. Istri Nabi, apalagi dengan wanita-wanita yang lainnya. Maka yang tegas. Kalau bicara yang biasa, kalau telepon sama orang laki, sama tuan-tuan, ya bicaranya tidak usah dengan meliuk-liuk ya, mendayu-dayu, itulah nggak boleh. Fayat ma'alladhi fi qalbi, yang di hatinya ada penyakit syahwat tuh langsung tergoda dia. Ma'asyiral muslimin, hati ini bolak-balik. Kalau kita bicara hati ini, subhanallah ya, nggak bisa tetap lurus. Al-qalbu, dinamakan dalam bahasa al-qalbu itu litaqallubihi, kata Nabi, karena dia memang bolak-balik. Umpamanya nih, kita berangkat haji atau berangkat umroh, udah, ana nggak mau ngomong sama kawan-kawan, nggak boleh ada yang tahu. Kenapa? Supaya ana ikhlas, ana bisa jaga hati. Sampai di Mekah, selfie dia, kirim ke mana? Taruh di DP-nya di depan Ka'bah. Semoga Allah mengampuni dosaku. Awalnya kepingin nggak ada yang tahu dia, tapi satu kampung tahu semuanya. Hatinya subhanallah. Dia pulang, kemudian pulang dari umroh, nggak ada yang tahu. Sampai di sini dia berusaha untuk menjaga hatinya. Anak kepingin nggak ada orang tahu. Ketika teman-teman kawan-kawan ngomong masalah umroh, wah sekarang umroh itu panas banget. Oh iya panas banget. Memang anak kemarin itu, dia yang maunya muncul juga. Hati ini jamaah, Allahu Akbar ya. Benar-benar yataqallab, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mathalul qalbi kamathali rishatin bi ardi falatin yuqallibuha ar-rih dhahran li batnin. Hati itu seperti bulu burung ya, di padang pasir. Ada bulu kadangkala, sama bulu burung tuh. Kalau kena angin itu bolak-balik dia, nggak netep jemaah. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi yang udah dicuci hatinya masih mengatakan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Apalagi kita jemaah. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ada nafsu. Para ulama ketika berbicara tentang nafsu, mereka menceritakan bahwasanya nafsu kita itu adalah komandan hati. Nafsu itu pemimpin hati kita. Kalau nafsunya sudah tunduk, hati akan aman. Karena yang memberikan masukan itu nafsu kepada hati kita. Dan Allah mensifati nafsu, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Itu tugas nafsu memang seperti itu. Maka kita harus belajar dari bayi. Baby ketika kecil tuh Masya Allah, dia itu nangis, menjerat-jerit. Ketika didekatkan ke tete ibunya, sunyi senyap, tak ada suara. Karena dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Jalan lari-lari, nangis lagi, digendong sama ibunya, ditaruh. Subhanallah, tak ada suara. Malam hari, lagi tidur nih, anaknya nangis, si ibunya merem pegang kepalanya,
dekatkan. Diam. Subhanallah. Nafsu seperti itu. Sampai kapan baby ini akan seperti itu? Sampai kita yang membuat dia tidak seperti itu. Kalau tetap seperti itu, sampai umur 5 tahun dia tetap nyusu sama ibunya. Tapi kita harus berusaha untuk memisahkan dia. Sampai dikatakan an-nafsu katifli. In tuhmilhu syabba ala hubbir rada wa in taftimhu yanfatim. Nafsu itu seperti bayi itu. Kalau tetap disusuin, padahal sebenarnya ketika kita memisahkan dia dari susu ibunya, ada nikmat yang jauh lebih nikmat daripada susu ibunya. Dia ketika nyusu, dia tidak pernah tahu dengan nikmatnya buah cherry umpamanya. Dia tak tahu dengan strawberry, dengan jus-jus yang nikmat. Dia taunya cuma susu. Maka sang ibu biasanya dia akan tega memisahkan anak. Karena apa? Karena dia tahu, nak, ada yang lebih baik, nak. Ada yang lebih baik. Tapi si anak tetap nangis. Memerlukan waktu berapa lama untuk menundukkan si bayi? Ibu-ibu, antum gak usah ikut-ikut lah. Ini urusannya ibu-ibu. Berapa lama ibu-ibu nyapeh si anak itu, berapa lama biasanya? 2 tahun kan? Waktu penyapihan itu, yang anak itu nangis, kadang-kala kurus ya, karena nggak mau makan, itu berapa lama? 1 minggu cuma. Seminggu setelah itu lupa dia dengan susu ibunya. Ketika diliatin susu ibunya, dia nggak mau. Ana mau susu botol. Karena dia sudah dibiasakan. Nafsu kita pun seperti itu. Ada kenikmatan jamaah yang jauh lebih nikmat daripada mengikuti nafsu kita. Tapi terkadang kita tak merasakan. Bagaimana cara menempa jiwa kita, menundukkan nafsu kita? Yang pertama, kita harus yakin dan bersabar. Yakin dan bersabar. Kalau kita yakin bisa, insya Allah bisa. Tapi kalau kita ngomong, ya Allah Ustaz, seperti orang yang perokok. Kadangkala perokok itu ingin berhenti merokok, tapi dia nggak yakin bisa berhenti. Susah Ustaz, nggak bisa berhenti. Ya gimana mau berhenti, orang dia sendiri yang bikin susah. Dia nggak yakin. Orang berhenti merokok yakin, ana bisa, ana yakin bisa. Bisa jamaah, subhanallah. Ana pernah punya teman waktu haji tahun berapa? Ketika haji, dia ngomong, Ustaz, ana ini meninggalkan yang haram-haram lainnya, masa ana masih merokok? Ana mau berhenti rokok, Ustaz. Dia ngomong mau berhenti, ana harus berhenti, dan mulai hari itu sampai sekarang tak pernah merokok lagi dia. Memang berat, yaitu sabar. Bisabri wal yakin tunalul imamatu fid din. Dengan sabar dan keyakinan, kedudukan yang tinggi dalam agama akan kita raih. Tapi kalau dengan malas-malesan, ya umpamanya kita ke masjid jamaah, terkadang buat kita, Ustaz, masjidnya jauh, Ustaz, capek jalan. Biasanya kita melatih diri kita berapa lama? Seminggu, 2 minggu, sebulan. Setelah itu kalau dengar azan, nggak bisa kita tetap duduk di rumah. Karena hati sudah ada di masjid jamaah. Nggak bisa. Ustaz. Bahkan sebagian orang yang biasa sholat berjamaah ke masjid, lalu dia karena kesibukannya atau apa nggak sholat, dia kadang-kala nggak sholat. Karena dia berpikir sudah sholat di masjid. Karena dia tak biasa sholat di rumah. Hatinya sudah ada di masjid. Dia lupa biasanya. Itu karena memang hati yang sudah ditempa dengan kesabaran dan keyakinan, insya Allah bisa. Nafsu kita bisa kita tundukkan. Karena nanti nafsu itu akan menjadi nafsul mutmainnah. Ketika mutmainnah baru masuk surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ana mau minta izin. Bismillah. Itu Allah akan memasukkan seorang hamba ke surga ketika hatinya sudah, jiwanya mutmainnah.
Kalau tadi contoh bayi, contoh yang lebih ekstrim nih, burung elang. Para ulama memisalkan jiwa itu seperti burung elang. Antum tahu burung eagle itu? Ada yang bisa dipegang sama orang, ditaruh di tangannya, dilemparkan, suruh berburu kelinci ya, dia pegang, dia bawa ke majikannya, subhanallah. Kok bisa? Padahal burung ini tak mau dekat dengan manusia. Dulunya kelihatan manusia dia terbang. Bahkan dia tak mau tinggal di dekat tempat yang banyak manusia. Dia tinggalnya jauh di gunung-gunung, di tengah hutan. Tapi setelah ditempa, dididik, itu burung bisa berhenti di tangan kita, jemaah. Ketika kita lemparkan, dia pegang kelinci, dia tak makan tuh kelinci. Dia cuma tangkap. Dia tahu nih buat majikanku. Majikanku yang baik sama aku kasih dia ini. Arnab. Sini Arnab. Arnab, bahasa Arab Arnab. Masya Allah ya. Di Singapura kelinci Arnab. Ana minum lagi Ustaz, nggak enak. Iya, Arnab. Kalau Arnab jadi burung elangnya kita ganti soker. Bahasa Arabnya itu soker, burung elang itu. Jadi itu soker tuh, biar antum tahu bahasa Arab juga lah. Itu ditaruh di tangan jamaah. Deket sama kita dia. Nggak mau gigit kita, nggak mau dia. Bahkan dilepas, dilemparkan, dia datang lagi. Begitu pula jiwa kita jamaah. Bisa kita tundukkan. Yang awalnya dia suka dengan kemaksiatan, suka berbuat dosa, kita bisa tundukkan dia sehingga dia tidak suka kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mungkin yang biasa berbuat dosa, maka dia akan ganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tuh, dia kalau baca itu tenang hatinya. Game-game, judi-judi apa yang biasa dia mainkan dia lupa. Bahkan dia kalau ngelihat kemaksiatan dia mungkin mau muntah. Karena dia tak suka. Seperti burung soker tadi itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada yang penting dalam urusan rambu-rambu. Apa tuh rambu-rambu? Sama Ustaz? Tahu sama rambu-rambu jemaah? Nggak tahu Ustaz. Ustaz sama-sama aja Ustaz. Sama-sama Indonesia. Apa Ustaz? Rambu-rambu ini aturan Ustaz ya? Aturan lah. Kalau kita di Indonesia itu ada di jalan itu ada rambu-rambu. Rambu-rambu lalu lintas ya. Nggak boleh parking di sana, nggak boleh ini, itu rambu-rambu. Tanda-tanda lah. Ada 3 rambu-rambu penting, aturan yang kita harus tahu dalam urusan menyucikan hati kita dan menempa jiwa kita. Yang pertama, kita bisa bersihkan jiwa kita itu karena Allah bantu kita, bukan karena kita sendiri. Jadi jangan merasa ana lah. Kita bisa menempa jiwa kita karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Andai kata bukan karena fadlullah, karunia Allah kepada kalian dan rahmatnya, pasti kalian menjadi orang-orang yang merugi. Allah mengatakan di surat itu, surat An-Nisa ya. Di surat An-Nur juga ayat 10, ayat 14, ayat 20. Di Nur ayat 21 Allah mengatakan walaula fadlullah 'alaikum wa rahmatuh. Andai kata bukan karena fadlullah, fadilah dari Allah, keutamaan dari Allah kepada kalian, wa rahmatuhu, dan rahmat Allah, ma zaka minkum min ahadin abada. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa membersihkan hatinya. Ada. Jadi kita bisa bersih hati karena Allah Subhanahu wa taala. Walakin Allah yuzakki man yasha. Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Yang kedua, doa adalah senjata yang utama. Kita sudah berbicara masalah doa. Doa Nabi, salah satu doa Nabi itu ya muqallibal qulub tadi itu. Kemudian doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Itu doa Nabi. Hafal semua. Coba kita baca tuh.
Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Masya Allah, udah hafal semua tuh. Masya Allah, sekali langsung hafal. Alhamdulillah. Itu artinya Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikan kepada jiwaku ketakwaannya, dan zakkiha, sucikan dia. Kau sebaik-baiknya menyucikan jiwa itu. Anta waliyuha maula, kau yang memiliki jiwa itu ya Allah, kau yang mempunyainya, maka kau yang bisa membersihkannya. Itu doa. Kemudian yang ketiga, rambu-rambu yang ketiga yang penting, bercermin kepada Nabi. Nabilah uswah hasanah. Karena ada orang yang menyucikan jiwanya dengan cara-cara tak islami, tapi seakan-akan islami. Seperti orang yang tak mau makan daging. Enggak. Ada kelompok yang mereka tak mau makan daging. Ana mau makan rumput saja. Insya Allah. Supaya hatinya bersih. Nggak bisa. Rasul SAW makan daging. Kalau ada ya, kalau ada Nabi. Kalau ada Nabi makan daging. Nggak ada ya Nabi puasa. Jadi kalau ingin membersihkan jiwa kita, menata hati kita, maka caranya gimana Rasulullah menata? Jangan bikin aturan-aturan baru. Umpamanya aku ingin menyucikan hatiku dengan bersemedi di sebuah, di mana di sana semedi? Di gua dia semedi. Kenapa? Aku ingin membersihkan. Nggak ada tuh dalam Islam. Ustaz, Nabi itu dulu bersemedi tuh di gua Hira. Beliau ketika itu sebelum datang wahyu. Setelah datang wahyu selesai. Nabi nggak berangkat lagi kemana? Ke gua Hira lagi, nggak ada. Itu tahannut yang memang ada di agama sebelumnya dan sekarang udah diganti di dalam Islam. Yang ingin membersihkan hatinya dengan bersemedi di mana? Di masjid i'tikaf. I'tikaf, berpisah dari dunia. Naam. Kita berangkat ke masjid i'tikaf. I'tikaf ke masjid 10 hari Ramadan, tapi tetap Facebook. Nah, ente memang di masjid badannya, tapi pikirannya ada di luar sana. Nggak boleh, berhenti semuanya. Kalau memang benar-benar i'tikaf, ya i'tikaf. I'tikaf itu mentahbis, menghabis, memenjarakan diri ya, memenjarakan tubuhnya di masjid, hatinya kepada Allah. Itulah orang kalau ingin caranya Nabi, ya itu ada i'tikaf di masjid, bukan i'tikaf di gua aja mah. I'tikafnya di masjid. Gimana Ustaz waktunya Ustaz? Boleh lanjut jemaah? 10 menit lagi. Kalau tadi itu rambu-rambunya, aturannya, gimana langkah-langkah supaya hati kita bersih. Yang pertama, membenahi tauhid kita. Soalnya akar hati kita ini sebagai tempat tumbuhnya akar. Hasilnya, buahnya itu ya amal perbuatan kita. Kalau hatinya bersih dengan tauhid, maka semua amalannya insyaallah akan bersih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha." Apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan kalimat yang baik? Kalimat yang baik ini adalah la ilaha illallah, kalimat tauhid. Seperti pohon yang baik pula, asluha thabit, akarnya itu masuk ke dalam bumi. Wa far'uha fis sama, cabangnya, rantingnya itu sampai ke langit. Karena akarnya kuat, dia diterpa angin tetap kokoh jemaah. Karena akalnya thabit. Wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Buahnya banyak sekali. Jadi orang yang bertauhid, yang benar tauhidnya, amalnya akan baik. Akhlaknya insya Allah akan mulia. Karena hatinya sudah baik, maka tauhid yang pertama yang perlu diperbaiki. Ibnul Qayyim mengatakan, fa aslu ma tazku bihil qulub wal arwah wat tauhid. Dan pokok yang dengannya hati dan jiwa bersih itu yang pertama adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperbanyak amalan-amalan sunnah. Dan kita sudah tahu kalau orang banyak amalan sunnah bakal dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, keluarkan zakat.
bayar zakat. Karena Allah mengatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Muhammad, ambillah dari harta mereka itu sedekah, zakat, tutahhiruhum, yang engkau dengan zakat itu membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, dan menyucikan jiwa mereka. Jadi orang yang suka bersedekah, dia itu tak takut miskin. Jiwanya ini terkadang cinta sama harta, dan kita cinta sama harta. Ada yang tak suka sama uang di sini. Yang tak suka sama uang itu cuma Arnab. Antum kalau kasih $10 sama Arnab tuh, dilihat sama dia. Nanti nggak salah ngasih duit sama dia. Dia nggak suka. Tapi kalau manusia, subhanallah, cinta dia dengan harta, tapi kita dipaksa untuk mengeluarkan. Dan itu bisa membersihkan jiwa kita. Jangan kita diperbudak dengan uang itu, jangan. Kita ini terkadang untuk sedekah jamaah sulit. Karena cinta kita dengan harta, tapi ingat itu termasuk jalan untuk membersihkan jiwa kita. Yang keempat, istighfar. Banyak-banyak istighfar, duduk kita, berdiri kita. Nabi itu di satu majelis, satu kali duduk, katanya Ibnu Abbas atau Ibnu Umar, dia mengatakan kuntu a'uddu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin wahid wa huwa yaqul Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ya Allah, Ibnu Abbas mengatakan aku menghitung Nabi di satu majelis, lagi kumpul, lagi diam, beliau itu membaca doa Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ya Allah, ampuni aku, berikan taubatmu kepadaku, sesungguhnya engkau Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat. Hafal semuanya? Allahumma, anak kok jadi lupa aja. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Alhamdulillah, selesai Ustaz. Udah hafal semuanya. Ya, kita bersyukur. Yang kelima, zikrullah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Zikir, subhanallah jamaah. Antum rasakan sehari lah. Ana mau kasih antum coba sehari. Umpamanya hari Jumat. Antum coba hari itu tak berhenti berzikir. Tak berhenti berzikir, beristighfar, sholawat terus hari itu. Jangan cakap kecuali ada perlunya. Sehari aja antum akan rasakan bagaimana kondisi jiwa antum. Karena Allah mengatakan man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Allah akan ingat kita jemaah. Sehari ya, kita bukan sehari ya sampai mati sebenarnya kita berzikir, tapi paling enggak kita ini kan ingin merasakan, betul enggak? Yakinlah betul. Maka coba. Insyaallah hari-hari kita akan penuh dengan kebahagiaan dan ketenangan. Karena Allah berfirman, "Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari zikrul rahman, mengingat ar-rahman, maka kita akan jadikan teman dia syaitan yang menemani dia. Yang keenam, sering mengingat kematian. Kita ini kalau ngantar orang mati, entah di Singapura sini, terkadang di beberapa negeri ya, itu tidak semuanya. Ketika memakamkan kuburan, memakamkan jenazah, itu pada ketawa-ketawa di kuburan. Wah, cerita-cerita di kuburan. Subhanallah. Di kuburan tempatnya ingat mati. Maka sekali-kali kita ke kuburan. Ana mau tanya, antum kapan terakhir ke kuburan? Ziarah kubur, bukan ngantar jenazah. 3 minggu yang lalu, Masya Allah, Alhamdulillah. Masih 3 minggu. Ada yang setahun gak ziarah kubur? Ibu-ibu, ada khilaf di antara para ulama tentang ibu-ibu. Apakah ibu-ibu boleh ziarah kubur? Pendapat jumhur ulama, boleh. Asalkan tak dijadikan kebiasaan. Dan ibu-ibu kalau mau ziarah kubur, adabnya dijaga. Ziarah kubur pakai parfum, dengan apa? Lipstiknya. Ente mau ingat mati apa mau ingat hidup? Tujuannya ke kuburan tuh ingat mati. Maka pakai pakaian yang syar'i dan di sana untuk mengingat mati. Para ulama mengatakan tentang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah."
Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, kata Nabi. Sekarang ziarah kuburan, karena dia mengingatkan akhirat. Karena untuk ingat akhirat ini, kita boleh ziarah kuburnya orang kafir. Imam Nawawi mengatakan nggak apa-apa, tapi bukan untuk mendoakan, untuk ingat mati. Umpamanya nih, itu ziarah kubur yang tanpa safar ya, tanpa perjalanan. Momennya kita tahu di Singapura ini ada orang paling kaya, kemudian mati. Antum ngomong, anak mau datang ke kuburannya, mau lihat. Oh, ternyata duitnya nggak ada yang dibawa, kata dia. Kuburannya cuma segitu. Itu kita akan, Masya Allah ya. Orang yang kaya raya ternyata nggak dibawa mati dunianya. Untuk ingat akhirat kita. Yang ketujuh, tutup segala pintu yang merusak hati. Jadi hati kita ini ada pintu-pintunya. Pintu-pintu hati itu adalah panca indera kita. Mata kita, pendengaran kita, ya. Kita harus tutup. Jangan melihat yang merusak hati kita. Jangan mendengarkan yang merusak jiwa kita. Jangan. Kita tutup. Karena kalau kita lepas, kita umpamanya mau tahulah ada perempuan lewat. Insya Allah lihat enggak ya? Sekalilah lihat ya Allah. Kadang-kadang dia ngomong, sekali Allah, bismillah. Subhanallah. Ketika dia buka, tuh langsung masuk ke hatinya. Di dalam sebuah hadis dikatakan pandangan itu adalah sahmun min sihamil iblis al-masmumah. Pandangan itu adalah anak panah iblis yang beracun. Kalau tak beracun, kena sini, lukanya cuma di sini. Sudah, kasih obat selesai. Tapi kalau beracun jamaah, itu mengalir ke semua tubuh kita. Susah sembuhnya. Maka tutup pintu untuk merusak hati kita itu. Kemudian muhasabah jamaah ya. Kita sering duduk bermuhasabah, mengingat apa yang sudah kita lakukan, ingat sama dosa-dosa kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah jiwa itu melihat apa yang telah dia persiapkan, yang telah dia lakukan untuk hari esok dia. Dan yang terakhir, tanda orang hatinya bersih. Apa tandanya? Kita ini tahu hati kita bersih dari mana? Kita tak usah lihat orang lain. Kita lihat diri kita sendiri. Ibnul Qayyim menjelaskan bahwasanya orang yang hatinya bersih, tanda-tandanya dia itu sering bertobat kepada Allah dan kembali kepada Allah. Kalau dia berbuat dosa, dia langsung tobat kepada Allah. Itu berarti hatinya baik, sehat. Kemudian dia tidak berhenti berzikir kepada Allah. Yang ketiga, kalau dia kehilangan ibadah, dia itu akan sedih. Umpamanya dia ketiduran tak sholat berjamaah di masjid karena tertidur. Dia tuh hatinya, ya Allah, kenapa aku nggak sholat ke masjid? Dia pikir hilang tuh pahala dia, langkah dia. Pahala 27 dia sholat di rumah cuma 1 pahala aku dapat ya Allah. Kalau ke masjid 27 aku dapat. Dia tuh hati orang bersih tuh selalu merasa berat. Tidak seperti orang yang kehilangan duit. Ada orang yang karena hatinya penuh dunia, kehilangan duit dia susah. Tapi kalau kehilangan sholat, dia biasa-biasa aja. Maka itulah mungkin yang keempat, dia merasakan nikmat ketika beribadah. Ketika sholat tuh nikmat sekali. Ada orang yang sholat tapi tidak merasakan apa-apa. Yang kelima, kalau dia masuk ke dalam ibadah kepada sholat, hilang semua urusan dunia. Kegundahan, Allahu Akbar. Nabi kalau ada pasal yang pelik, kemana beliau lakukan? Laji'a ila shalah. Idza hazaba amrun laji'a ila shalah. Beliau langsung sholat. Maka orang yang seperti itu, yang kalau dia merasakan kenikmatan dalam sholat, insyaallah dia hatinya bersih. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kalau benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Tafadhal Ustaz. Saya bersyukur ala hal khair dan kita berterima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan oleh Dr. Syafri Basalama. Sekarang kita akan buka tanya jawab, ya. Insya Allah kita adakan tanya jawab sekitar 45 menit.
Oh, 45 menit Ustaz. Masya Allah. Sampai 3,5 boleh? Ya sampai capek Ustaznya. Oke, Betul. alhamdulillah. Oke, ini sebelum saya buka pertanyaan langsung dari antum, ada beberapa pertanyaan Ustaz yang sudah masuk Fadhol, kepada Ustaz. kami. Ini dia mengatakan, Assalamualaikum Ustaz, dua daripada anak saya selama ini sudah pun belajar agama, tetapi pemahaman mereka beranggapan bahwa selagi belum tegaknya daulat Islamiyah, tidak ada kewajiban bagi kita untuk melakukan sholat Jumat, Allahu Akbar. menunaikan haji dan boleh menjamak sholat. Macam mana menghadapi mereka? Karena sebagai orang tua saya ingin mereka memperbetulkan pemahamannya yang salah dan kembali ke pangkal jalan. Jazakumullah afiduna. Masya Allah. Nih, ini penyakit syubuhat ya. Penyakit kerancuan dalam agama. Ingat, semua sekte, kelompok sesat itu punya dalil. Semuanya punya dalil. Mereka akan menggunakan qala Allah, dia akan menggunakan qala Rasul. Tapi ingat, pada hakikatnya qala Allah, qala Rasul itu membantah mereka. Tinggal anak kita ini, itulah susahnya jamaah ya. Anak kita harus pilihkan guru yang benar. Saya masih ingat ketika di sekolah dulu punya ustadz tak sholat. Awalnya sholat, tahu-tahu tak sholat. Karena dia sekolah di Stein, di sekolah agama Indonesia, negeri. Dia tak sholat. Anaknya, Ustadz, kok gak sholat Ustadz? Dia mengatakan, qala Allahu Ta'ala. Wah. Allah berfirman, aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Kalau ana sudah ingat, ada apa sholat? Subhanallah jamaah. Ada dalilnya dari Al-Quran. Kalau orang mau ambil sepotong-sepotong dari Al-Quran, rusak agama ini. Dia ngatakan, ente kenapa nggak sholat? Subhanallah. Ada dulu kelompok zanadiqah. Zindik itu orang-orang yang Islam tapi dia munafik sebenarnya. Dia mengatakan, Ustaz, mungkin Ustaz ingat Ustaz. Hayya bina ilal khummari yasqina. Dia mengatakan iya. Da'il masajida lil ubbadi ya'muruha. Wa hayya bina ilal khummari yasqina. Ma qala rabbuna wailun lil khummari wa innama qala wailun lil musallina. Kata dia ngomong, ayo kita nih ke tempat minum-minum, ke bar, ke kafe. Biarkan tuh masjid-masjid buat orang-orang yang mau ibadah. Kata dia tuh, di Quran tuh nggak ada celaka buat orang-orang yang minum khamr. Yang ada wailun lil musallina. Yang ada di Al-Quran wailun lil musallin. Celaka buat orang-orang yang sholat. Kalau gitu ada apa nah sholat? Subhanallah. Karena ayatnya diputus sama dia. Wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Itu dibuang sama dia. Dia cuma ambil wailun lil musallin. Begitu pula orang-orang yang tadi mengatakan bahwasanya aku tak akan sholat Jumat sebelum tegak khilafah Islamiyah. Subhanallah. Jamaah, ketika belum ada khilafah Islamiyah, ketika Rasul SAW masih disiksa di kota Makkah Al-Mukarramah, sebagian sahabat sudah hijrah ke kota Madinah. Dan kota Madinah bukan negeri Islam. Ketika itu kota Madinah belum ada Nabi. Nabi masih di Mekah pada waktu itu. Nabi mengirim sahabat Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum. Di situ Mus'ab bin Umair telah melaksanakan sholat Jumat. Mus'ab belum ada khilafah Islam, negerinya kafir semuanya. Maka kalau ambil dalil itu jangan sepotong-sepotong. Tapi untuk anak yang seperti ini, paling enggak dibawa ke sinilah ketemu Ustaz Saifuddin. Iyalah kalau itu perlu, karena kesian mereka budak-budak kecil kan seperti gelas kosong. Dia tergantung apa yang diisi. Kalau diisi jus apel ya jadi apel. Dikasih wine ya jadi wine dia. Maka bagaimana kita hati-hati, itu amanat dari Allah anak-anak kita ya. Jangan sekedar melihat, sekarang ini banyak sekolahan-sekolahan yang luarnya bagus. Jadi mereka, oh bagus banget, tapi nggak tahu di dalam pemikirannya kadang-kala tidak benar ya. Maka hati-hati orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu Ustaz. Baik, ada yang mau memberikan pertanyaan langsung kepada Ustaz? Fadhol.
itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya nak tanya Ustaz pasal bagaimana kita nak solat belakang imam yang mempunyai 3 kelompok. Yang kita dah kelompok pertama ialah pelaku bid'ah, kita ada bid'ah yang banyak yang buat, dia nak jadi sebagai imam. Dan kelompok nombor 2 is dia kelompok Asy'ariyah yang mengaku Allah di mana-mana, bukan Allah di langit. Dan kelompok ketiga adalah tarikat sufi. Bagaimana kita bolehkah kita solat di belakang imam seperti ini? Nah, masya-Allah. Pergi ke masjid itu sudah. Barakallahu fikum. Nah, pertanyaan yang bagus, gimana nih kita untuk jaga hati kita? Kita kan sholat ke masjid, tapi imamnya Ustaz banyak melakukan tindakan-tindakan yang nggak diajarkan Nabi. Gimana kita sholat? Tadi ada 3 kelompok atau kelompok yang lainnya. Karena kelompok macam-macam. Perlu diingat, kalau sholatnya imam itu sah, maka sholat kita sah. Walaupun dia pelaku bid'ah, tapi dia bid'ahnya belum sampai keluar dari Islam. Karena ada bid'ah yang sudah mengeluarkan orang itu dari Islam, maka ketika itu kita nggak boleh sholat, karena dia sholat tidak sah. Tapi kalau sholatnya imam itu sah buat diri dia, sholat kita pun sah. Jadi tak masalah. Walaupun kita berusaha untuk cari masjid yang sunnah, karena hati itu lebih tenang ya. Tapi kalau imamnya pelaku, umpamanya dukun, ada dukun di sini. Hah? Bomo. Ada bomo. Ada bomo, betul bomo Ustaz. Ya, bomo itu kahin yang dia itu pura-pura Islam. Maka kita tahu dia nggak sah sholat di dirinya sendiri. Karena sebagian bomo di Indonesia itu sudah tak ada bomo sekarang. Sudah hilang. Yang ada Ustadz Bomo. Jadi udah separuh, udah ya gini lah gayanya kayak Ustadz ini ya, pakai topi putih gitu kan. Iya, itu udah pakai gaya yang, soalnya orang kalau dulu Bomo itu pakai apa? Pakai gaya-gaya udeng ya, Jawa. Kemudian dia pakai kemenyan, sekarang tak lagi pakai kemenyan sudah. Bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dia tetap Bomo. Dia nggak sholat, nggak apa. Kalaupun sholat dia sekedar, banyak itu. Tergantung tuntutan pasar. Jadi pasarnya gimana, maka kita harus berhati-hati. Kalau tingkatannya sudah sampai kepada bid'ah yang mengeluarkan dari agama Allah, maka dia sholat tak sah. Tapi selama dia sholatnya sah, maka kita sah sholat di belakang dia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan, saya langsung akan bacakan lagi. Ustaz, apa hukumnya seorang suami sering memuji-muji istrinya, tetapi di media sosial? Contohnya di dalam Facebook, istri saya pintar masak, pintar agama, pintar mendidik anak dan sebagainya. Nah, Masya Allah. Senang nggak yang dipuji? Ibu-ibu, senang? Ya Alhamdulillah kalau senang. Jadi untuk memuji istri nggak apa-apa. Seorang itu termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Orang yang berbuat baik kepada kalian, maka kalian balas dia. Fa in lam tajidu ma tukafi'una bihi faqulu lahu jazakallahu khairan. Kalau kau enggak dapat untuk membalas dia, maka kau katakan jazakumullah khair. Di dalam riwayat lain Nabi mengatakan ats-tsana. Memuji itu termasuk balasan buat dia. Jadi jangan dipuji-puji di media sosial, di rumah dimarahin. Itu mah nggak benar dia. Jadi sekali-kali memang kita nih umpamanya, subhanallah jamaah ya. Kita tiap hari yang punya istri ya, itu selalu dibikinkan teh sama istri kita, ditaruh di depan kita. Kita sering nggak? Saya tanya sama ibu-ibu, suaminya ibu-ibu ketika dibikinin teh ngomong terima kasih nggak? Enggak tuh. Malah dia apaan nih? Kok kurang manis gitu kan? Coba dia di toko, sekretarisnya bikinin teh, Masya Allah jazakillah khair, Masya Allah kau baik banget kata dia. Kalau istrinya nggak ada jazakallah khairan. Yang ada malah dia mencela istrinya, jangan. Jadi kalau memuji istri, puji. Dia yang paling berhak mendapatkan pujian kita.
Dia yang nyucikan baju kita ketika dia mempersiapkan baju kita ya. Udah siap nih baju kita untuk kita berangkat ke kantor. Paling tidak ngomong, sayang, makasih ya. Subhanallah. Tuh, kayaknya dunia itu luas seluas langit dan bumi. Ketika dia dapat suaminya mengatakan syukron. Jadi mulai saat ini bapak-bapak, kalau istrinya berbuat baik, katakan jazakillah khair. Subhanallah istriku, aku tidak pernah melihat orang baik seperti kamu, istriku. Insya Allah. Ya Ustaz. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan yang akan oke silakan. Ustaz, bagaimana orang yang Silakan Pak. Baik. soalan saya adalah orang yang solat, puasa, malahan dah pergi haji, tapi dia buat maksiat yang dia suka mencela orang. Adakah hati dia baik? Nah, orang ini sholat, haji, tapi dia berbuat maksiat. Mencela orang, Macam apa? mencela dan mengumpat. Oke, jadi akhlaknya buruk lah. Dia karakternya nggak baik. Itu subhanallah jemaah. Kita tadi udah bicara bahwasanya kalau mau menikahkan putri kita, orang itu harus ada dua sifat. Agamanya baik, tadi sholatnya, ibadahnya haji ya, kemudian akhlaknya mulia. Karena terkadang sebagian orang itu ibadahnya baik tapi akhlaknya buruk. Ingat, Rasul SAW mengatakan athqalu ma fil mizan husnul khuluq. Yang paling berat tuh di timbangan, yang lagi berat di timbangan di hari kiamat itu adalah akhlak yang mulia. Jadi orang yang mengumpat, yang menjelek-jelekan orang, itu bisa jadi ibadahnya habis semua ketika ditimbang dengan akhlak buruk dia. Tapi gini, kadangkala kita nih melihat orang haji, sholat, kemudian dia suka mengumpat. Kita katakan sama dia, kau tuh sholat masih suka mengumpat, tak usah sholat lah. Tak benar itu. Maka kita jangan katakan tak usah sholat. Cobalah kau belajar dari sholatmu, dari ibadahmu. Kita perlu untuk saling memberikan nasihat. Tapi ingat ya, akhlak yang mulia itu berat di timbangan. Dan salah satu tanda orang hatinya baik, lisannya baik. Jadi omongannya, cakapnya itu baik. Kalau orang cakapnya itu buruk, maka berarti hatinya buruk. Para ulama memisalkan, dalam hadis dimisalkan hati itu seperti panci yang ada air panas. Lisan itu sebenarnya ambil dari hati sana. Jadi apa yang di lidah itu yang ada di hati dia sebenarnya. Maka hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih jazakumullah khairan. Ini ada pertanyaan lagi. Bismillah Ustaz, apakah pernikahan yang sebelum menikah tapi melakukan hubungan terlarang terdahulu, apakah pernikahannya diterima oleh Allah Azza wa Jalla atau tidak? Syukran wa barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Na'am. Ya subhanallah, pergaulan bebas sekarang ini membuat banyak anak-anak haram, hubungan-hubungan yang haram, sehingga generasi ke depan banyak generasi-generasi yang tak berakhlak dan tak berbakti sama orang tua. Karena memang orang tuanya melahirkan dia dalam kondisi haram. Anaknya ya halal anaknya tentunya, tapi perbuatannya orang tua ada perbuatan. Gimana sekarang? Apakah seorang yang pernah berhubungan, pernah berzina, kemudian dia menikah, apakah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Syaratnya satu, bertobat. Jadi terkadang sebagian orang itu dinikahkan sama orang tuanya karena pernah berzina, tapi dia tak pernah bertobat. Dia mengatakan, "Iya, sekarang kan udah halal. Alhamdulillah sudah." Tapi dia ingat tuh dosa besar yang tidak bakal dihapuskan kecuali dengan tobat. Illa yasha Allah, kecuali Allah berkehendak. Maka ketika orang itu pernah berhubungan di luar nikah dan itu haram, hendaklah dia bertobat dan jangan pernah berhenti bertobat. Terus memohon maaf kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Jangan sekedar karena dinikahkan seakan-akan sudah
halal. Dia dulu pernah berbuat dosa. Lalu yang kedua, tidak harmonisnya rumah tangga. Terkadang rumah tangga suka gaduh. Ingat, mungkin dulu dia sebelum nikah, apa istilahnya? Matai, Ustaz? Iya, matai. Antum ketawa-ketawa, anak kalau salah dibetulin ngomongnya. Iya, matai itu, dia nggak pernah tobat dengan matai, dia nggak pernah tobat dia. Dia merasa biasa-biasa aja. Akhirnya tuh yang namanya setan, subhanallah jamaah. Ketika matai, setannya itu kipas-kipas terus. Ketika udah kawin, setannya itu saling tarik. Dia ingin memisahkan keduanya. Karena hubungannya sudah halal. Maka kita harus bertobat. Karena matai dulu, mudah-mudahan rumah tangganya jadi harmonis nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan lain, silakan Abu Thamha. Assalamualaikum. Ada dua persoalan Ustaz. Dari tempat saya datang ada sekelompok orang habaib yang kita menonton qasidah dan selawat berkaitan dengan qasidah tersebut ada ungkapan nadat ya Rasulullah. Dan apakah ini termasuk dalam syirik ataupun diperbolehkan dengan dalil-dalil tertentu? Dan yang kedua yang kira yang panas di sini, ISIS ini dikatakan mengajarkan kitab Tauhid Muhammad Quran. Jadi apakah benar mereka ini ahli sunnah ataupun mereka asalnya ahli sunnah namun terpesong? Nah, barakallahu fikum. Ya, berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, ada orang-orang yang berselawat kepada Rasul SAW, kemudian dia mengatakan madad ya Rasulullah, madad ya Rasulullah. Artinya madad ini bantulah kami wahai Rasulullah. Subhanallah jamaah. Nabi tak pernah mengajarkan hal itu. Nabi mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta, mintalah kepada Allah Jalla Jalla, bukan minta sama aku. Nabi itu, apa kata Allah tentang dia? Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Sesungguhnya aku ini manusia sama seperti kalian, sama. Tapi bedanya yuha ilayya, aku mendapatkan wahyu. Nabi itu bukan separuh malaikat, bukan. Nabi itu bukan separuh Tuhan, bukan. Nabi itu manusia biasa yang mendapatkan wahyu. Itulah. Dan kita lihat yang diajarkan oleh Nabi doa-doanya. Allahumma Rabbana, ya Allah, ya Rabbi, ilahi, maulaya. Subhanallah. Doa Nabi itu tidak pernah ngaji mengatakan, wahai anakku, kalau kau meminta, minta sama aku. Subhanallah. Nggak pernah Nabi mengajarkan hal itu. Kita bertawasul dengan Rasul SAW dengan baca sholawat buat beliau. Karena memang doa yang tanpa sholawat nggak akan diangkat. Kita bersholawat. Tapi tak perlu, kita nggak boleh minta sama Nabi. Kok minta sama Nabi? Ada lagi nanti yang mengatakan bukan madad ya Rasulullah, madad ya Husain. Nah, mereka madad ya Ali. Semuanya dia minta tidak kepada Allah. Dan antum baca di Al-Quran Al-Karim bagaimana doa-doa para Nabi. Yang Allah mengatakan fabi hudahu muqtadih. Kalau kau ingin dapatkan hidayah, contoh mereka. Doanya Nabi Ibrahim apa? Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Rabbi. Ketika selesai bangun Ka'bah, apa kata beliau? Rabbana taqabbal minna. Rabbana. Tuh tawassul yang diajarkan, Rabbana, Rabb kami. Jamaah, Allah itu mendengar apa yang terbetik di hati kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam tak tahu. Beliau manusia biasa. Kita diperintahkan untuk bersalawat. Naam. Seorang mukmin, salah satu ciri ahlu sunnah wal jamaah, dia banyak bersalawat. Tapi tidak melebihkan Nabi di atas makomnya. Kita mencintai Rasul, kita mengikuti sunnahnya. Itu bukti kita cinta kepada Rasul SAW. Tapi kalau kita minta sama Rasul, tidak. Nabi tidak mengajarkan hal itu. Kalaupun Nabi mengajarkan hal itu di masa hidup beliau, iya, sahabat datang kepada Rasul, ya Rasulullah, aku ini punya pasal gini Rasul, doakan. Naam. Tapi selesai ketika Rasul SAW wafat, ya sudah, beliau sudah berpindah dari alam dunia ini ke alam barzakh. Beliau hidup di kuburnya, tapi dikubur di alam barzakh.
Bukan seperti sekarang orang kita gali, apa bisa kalau kita gali kuburan Nabi kemudian bangun lagi kumpul sama umat? Nggak mungkin. Beliau sudah meninggal, sudah wafat, tapi hidup di kehidupan yang berbeda di alam barzakh sana. Yang alam barzakh itu kita tahu berantara dunia dan akhirat. Maka masalah madad ya Rasulullah, janganlah. Sebagian ulama bahkan memasukkan itu termasuk meminta kepada selain Allah, dan itu perbuatan yang dilarang, masuk kepada syirik bisa jadi. Maka hati-hati ketika orang mengatakan hal itu, tolong dipelajari kembali, dilihat, dicontoh Rasul SAW. Kalau Nabi memang mengamalkan, ya kita amalkan. Ini perintah Nabi ngomong suruh madad ya Rasulullah, ya udah kita amalkan. Tapi kalau Nabi tak suruh, kenapa kita pakai? Allah tak suruh, kenapa kita amalkan? Apa kita lebih tahu dari Allah dan Rasulnya? Dan doa-doa sudah ada contohnya. Ketika sholat doanya apa? Rabbil firli warhamni, subhanallah. Ketika istiftah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, Allahumma, subhanallah. Itulah tawassul yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka contoh kita di sanalah. Kalau memang itu ada di Al-Quran dan Sunnah, kita amalkan. Nggak ada, ya tak perlulah. Bahkan itu berbahaya buat agama kita. Yang kedua, masalah ISIS. ISIS ini bahasa Arabnya apa? Ada yang tahu? Daesh, nam? Daesh, daulah Iraq wasyam al-Islamiyah, itu saja. Al-Islamiyah, negeri Syam dan Irak al-Islamiyah. Apakah mereka itu ahlus sunnah wal jamaah? Kita sebagai orang awam, ketika ada masalah yang pelik, tanyakan kepada ulama. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita lihat bagaimana ulama-ulama yang ada di yang ada di Syam. Syam itu mana aja jemaah? Yordania, Jordan, Palestina, Syria, Lebanon. Itu ulama-ulama yang di sana. Kita tanyakan kepada ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang ada di Irak. Kita tanya kepada yang ada di Timur Tengah, yang mereka ulama-ulama. Kita tanya kepada mereka, bagaimana pandangan mereka terhadap Daesh. Karena ada orang-orang yang menghukumi Daesh, ilmunya sedikit. Kita kasih contoh, ada seorang ulama terkenal di dunia ini. Bahkan orang-orang mungkin punya bukunya. Dia dulu, puluhan tahun yang lalu sampai lepas tahun kemarin, dia itu selalu memuji Hizbullah. Dia katakan Hizbullah di Lebanon itu berjihad di jalan Allah terus. Ulama-ulama lainnya mengatakan Hizbullah adalah sesat. Mereka adalah Syiah Rafidhah. Mereka adalah orang-orang pembunuh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Si ulama tetap bela-belain, tapi akhirnya dia baru sadar. Ternyata dia salah. Maka kita hati-hati ketika mau bertanya, tanyalah pada ulama yang benar. Bagaimana pandangan mereka tentang Daesh ini, tentang ISIS ini. Syekh, banyaklah ulama-ulama Syam, Suria, Irak. Salah satunya Syekh Sa'ad Asy-Syadzili yang pernah datang ke Indonesia. Dia ketika ditanya tentang Daesh, dia mengatakan kalau melihat perjalanan ISIS ini, mereka itu dulu Al-Qaeda, dan para ulama sudah menjelaskan bahwasanya Al-Qaeda adalah termasuk teroris dan khawarij. Kemudian mereka melihat ketika berangkat ke Irak, Al-Qaeda berangkat ke Irak, kemudian menjelma menjadi ISIS. Dan mereka perang sama Al-Qaeda. Mereka perang sama Al-Qaeda ini dua. Syekh Sa'ad Asy-Syadzili melihat Daesh ini dimotori, digerakkan oleh partai Ba'ath. Tahu partai Ba'ath? Partai Ba'ath itu partainya Saddam Hussein. Jadi di Irak itu ada komandan-komandan Saddam Hussein yang dia masih hidup. Dan dia ingin mengembalikan kekuasaan mereka. Mereka menggunakan orang-orang Islam. Dipakai itu. Karena kalau ngomong Islam, oh jihad, mereka berangkat. Tapi digerakkan oleh mereka. Ini kesimpulan yang diambil oleh Syekh Sa'ad Asy-Syadzili. Dan mereka, na'udzubillah min syarrihim, mereka itu membunuh siapa saja yang tidak mau bergabung dengan mereka. Karena ketika mereka mengumumkan khilafah Islamiyah,
siapa saja. Jadi di Irak, di Syam itu banyak mujahidin dari kelompok-kelompok kecil yang berjihad di kampung sana, dia berjihad di sana berkampung. Semua kelompok yang tidak mau bergabung dengan ISIS dibunuh sama mereka. Na'udzubillah min dzalik. Dan mereka juga di mana-mana berusaha membuat teror, dan kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh mendoakan bagi mereka kecuali memintakan hidayah buat mereka. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka dan mengembalikan mereka kepada kebenaran dan tidak tertipu. Itu pendapat yang menurut saya yang lebih benar di antara pendapat-pendapat para ulama. Kalau dikatakan tadi mereka mengajarkan kitab tauhid, mereka mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Orang-orang Khawarij di masa Ali bin Abi Thalib, Rasul menceritakan tahqiruna salatakum ma'a salatihim. Salat kalian nggak ada apa-apanya dibanding salat mereka. Ibadahnya mereka lebih dahsyat. Mereka baca Al-Quran tapi tak sampai ke hati mereka, cuma sampai di tenggorokan mereka. Kemudian Nabi mengatakan yakhrujuna minad din kama yakhrujus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti anak panah keluar dari buruannya. Tembus gitu, seperti itu. Maka hati-hati, kita harus berhati-hati. Ini termasuk penyakit syubhat. Kalau ada masalah apa-apa, kita kembali kepada para ulama, kita tanyakan kepada mereka, karena mereka yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini mungkin dalam pertanyaan terakhir, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya juga saya mohon maaf kepada para ikhwan yang sudah memasukkan pertanyaan. Insyaallah mudah-mudahan nanti Ustaz Reza memberikan nomor handphonenya kepada kita untuk langsung telepon SMS beliau. Boleh, Ustaz? Tambah nggak dijawab, Ustaz. Oke, ini ada satu pertanyaan dan saya kira pertanyaan ini sangat penting. Ustaz, bagaimana pandangan antum tentang usaha membersihkan jiwa dengan menyepadukan unsur agama dengan agama lain seperti ESQ? Apa tuh? ESQ yang ESQ itu. Nah, bagaimana membersihkan jiwa dengan cara seperti itu? Yaitu kita punya Al-Quran dan Sunnah. Tadi kita udah tahu aturannya untuk tazkiyatun nafas, untuk mensucikan jiwa kita itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau ISQ ini ada penyimpangan, maka kita tolak. Dan alhamdulillah ISQ ini dulu awal-awalnya begitu terkenalnya di mana-mana, sampai kemana-mana, dan sekarang sudah banyak orang-orang ISQ sendiri yang keluar dari ISQ karena mereka melihat ada penyimpangan-penyimpangan yang mereka di caranya itu menggunakan lagu-lagu dan musik kadangkala model di gereja, akhirnya pakai suara-suara seperti itu. Kemudian ada laki sama perempuan campur satu majelis, lalu mereka ada tim katanya, wallahu alam, ada yang menangis nanti karena orang kalau menangis semua pada menangis, lalu mereka saling berpelukan. Ya, tidak seperti itu. Karena yang pertama membersihkan jiwa adalah tauhid kita, maka kita lihat lagi kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau nggak sesuai, ya kita berusaha untuk memperbaikinya, dan kalau nggak bisa ya tinggalkanlah. Wallahu alam bishawab. Ya, itu pandangan sebagian ulama seperti itu. Itu pandangan ana, ya. Bisa jadi pandangan ana salah. Dan saya senang dengan pertanyaannya, apa pandangan antum? Itu bagus. Karena ana tidak menisabkan ini kepada Islam. Itu pandangan ana dan bisa jadi ana salah. Wallahu a'lam bishawab. Ada Ustaz Saifuddin di sini. Ustaz, fadhil Ustaz. Gimana Ustaz menurut antum Ustaz? Saya sama sih. Ada penambahan berkenaan CSQ. Di Malaysia, Jabatan Muslimat sudah melakukan kajian perinci dan ikupas kesesatan ESQ. Dan sudah ada bahagian panel kajian akidah yakin Ustaz Aizam Mas'ud dan juga bahagian Mufti Wilayah yang akan kupas poin-poin kesesatan. Ini ada tambahan dari saudara kita berkenaan dengan masalah ESQ tadi itu, bahwa dikatakan di Malaysia ya sudah ada fatwa dari JAKIM, Jabatan Mufti Wilayah KL. Jabatan Mufti Wilayah KL yang telah mengadakan sebuah pendidikan dan sudah menghasilkan sebuah fatwa tentang kesesatan ESQ. Jadi mungkin boleh dirujuk di situ lah, insyaallah. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Sudah ada itu, jadi antum ke sana aja nanti. Baik, saya kira itu yang bisa disampaikan oleh beliau. Dikarenakan mohon maaf sebanyak-banyaknya, mohon maaf sebesar-besarnya kepada para ikhwan, akhwat yang sudah menyampaikan pertanyaan kepada kami. Akan tetapi tidak sempat untuk kami bacakan dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak menghendaki semuanya.
InsyaAllah doakan Ustaz Dr. Syahid Basalama insyaAllah akan sambil ke mana? Ke Jember lah. langsung Surabaya juga. ke Surabaya pada pukul 7 nanti. Makanya beliau minta doa mudah-mudahan beliau selamat sampai kepada tujuan, dan insyaallah mudah-mudahan kita juga bisa mengambil manfaat dari apa yang disampaikan oleh beliau, dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti dan menjalankan segala apa yang kita dengarkan pada hari ini. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.